Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue ingin membahas tentang istilah-istilah yang ada di League of Legends Wild Rift. Tapi yang gue bahas ini cuman istilah-istilah yang sering banget dipakai dan agak beda gitu sama game-game lain. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Oke, yang pertama ada AD. AD adalah attack damage, yaitu status yang mempengaruhi physical damage kalian. Kalian bisa temui kata attack damage ini di item physical ya. Yang kedua AP, yaitu ability power. Nah, ini status untuk mempengaruhi magic damage kalian. Kemudian yang ketiga ada ADC, yaitu attack damage carry. Ini istilah untuk menyebutkan champion physical yang bisa nge-carry game. Misalnya Yasuo, Zed, Jing, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa nge-carry lah, dan mainnya itu ya physical damage gitu loh. Nah, cuman ADC ini lebih populer digunakan untuk nyebut champion marksman. Di luar negeri maupun di Indonesia, banyak orang-orang yang nyebut marksman ini sebagai ADC. Walau beberapa juga udah ganti, yaitu marksman banyak yang nyebut sebagai ADR atau attack damage range. Tapi itu sebenarnya terserah dari kalian aja, yang penting kalian paham maksudnya gimana. Tapi dari LoL PC sendiri, champion physical yang main jarak jauh itu disebut sebagai marksman. 4. Scaling. Ini yang sering banget gue sebutin di video-video gue ya, apalagi kalau misalnya gue udah bahas tentang penjelasan skill. Jadi scaling itu dalam bahasa Indonesia artinya skala, cuman agak bingung kan ya. Nah, menurut gue pribadi, scaling itu artinya berdasarkan atau menurut lah gitu. Jadi gini, kalian tahu Nasus kan? Nah, Nasus ini biar damage-nya sakit, biar bisa nge-carry game, kan dia butuh stack dulu nih, atau butuh waktu dulu lah. Nah, jadi Nasus ini disebut sebagai champion yang scaling dengan waktu atau scaling dengan stack. Berarti kalau dijadiin bahasa Indonesia, Nasus ini champion yang sakit berdasarkan waktu atau menurut stack lah, atau berdasarkan stack. Ada yang scaling waktu, scaling item, scaling stack, dan lain-lain. Kemudian di penjelasan skill, gue juga nyebut scaling. Di sini gue contohin skill 2 Jing ya. Kalian bisa lihat penjelasan damage dari skill 2-nya ini ya. 482, terus ada tambahan lagi 220, ditambah 160% gambar kapak. Nah, gambar kapak ini itu adalah logo dari attack damage. Jadi di sini damage dari skill 2 Jing ini itu scaling dari attack damage atau berdasarkan attack damage. Kemudian ada juga skill-skill yang scaling dari attack damage dan juga ability power. Misalnya kayak skill 2 Twisted Fate lah. Ada juga yang scaling dari attack speed, defense, dan lain-lain. Atau yang seperti yang gue bilang tadi berdasarkan dari attack speed, defense, dan lain-lain. 5. Charm dan root. Jadi charm ini adalah salah satu sisi atau crowd control. Oh ya, crowd control itu efek-efek yang ngekontrol musuh ya. Misalnya kayak slow, stun, knock up, atau airborne, knockback, dan lain-lain. Itu kalian pasti udah paham lah ya. Nah, kalau efek charm atau misalnya kayak kena skill 3 Ari, itu musuhnya bakal gerak ke kita, tapi musuhnya nggak bisa ngehit. Jadi cuman jalan doang lah. Kalau root itu efek dimana kita nggak bisa gerak, tapi tetap bisa ngehit selagi musuhnya berada di jarak serang kita. Kalau di Mobile Legends sih kata viewer gue namanya immobilize ya. Terus nanti juga bakal ada crowd control yang namanya sleep. Ini mirip banget dengan stun. Musuhnya nggak bakal bisa ngapa-ngapain, nge-skill nggak bisa, gerak nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya musuh yang kena sleep ini kalian hit, maka efek sleepnya bakal langsung hilang. 6. Off meta. Nah, sebelum gue bahas, gue mau ngasih tahu dulu kalau seandainya meta itu adalah singkatan dari most effective tactic available, atau taktik yang paling efektif saat itu. Nah, kalau off meta ya kebalikannya gitu, sesuatu yang bukan paling efektif. Misal, Nasus kan metanya main nge-stack dong, main skill 1 gitu ya. Nah, ada off meta di mana Nasus ini mainnya magic damage. Ada Sona yang metanya support, kemudian off metanya dibikin tipe magic damage. Apakah off meta itu bagus? Ya sebenarnya tergantung siapa musuhnya dan siapa yang make gitu loh. Tapi secara arti off meta itu nggak bagus. Karena kalau bagus ya namanya meta gitu loh. 7. List. List ini sebuah tindakan di mana laner ngebantuin jungler saat nge-clear monster hutan. Misalnya kayak kebanyakan jungler kan di awal ngebuff dulu ya. Nah, kita sebagai laner bisa bantuin nge-hit dulu beberapa kali supaya nge-kill monsternya itu lebih cepat. Kalau misalnya kalian mau coba ini, itu jangan kelamaan biar kalian nggak ketinggalan atau kehilangan creep yang ada di lane kalian sendiri. 8. Yanto. Yanto itu sebenarnya Yasuo cuy. Terus kenapa jadi Yanto? Itu sebenarnya April Mob di LoL PC Indonesia yang katanya bakal ngerubah nama Yasuo jadi Yanto. Cuman karena jadi menarik akhirnya banyak yang nyebutnya sebagai Yanto. 9. Status dari item. Jadi ada beberapa status di item yang mungkin kalian masih baru gitu ya. Contohnya ada Magic Resistant, itu adalah Magic Defense. Kalau Armor itu maksudnya Physical Defense.
Kemudian ada Grievous Wound, itu efek untuk anti-heal, regen, dan juga lifesteal. Nah, untuk info anti-heal, kalian nonton aja video gue yang ini. Kalau misalnya kalian nyari lifesteal, itu ada dua jenis lifesteal. Yang pertama ada Physical Fam, itu lifesteal untuk basic attack aja. Dan Magical Fam, itu lifesteal dari skill. Kalau misalnya efek untuk kedua lifesteal tersebut disebut sebagai Omni Fam, itu efek dari Dragon Air cuy. Terus juga ada Tenacity, itu adalah efek dari pengurangan efek CC atau Crowd Control. Itu efek dari item Sterak ya. 10. Efek dari serangan, yaitu ada DOT dan juga AOE. Kalau DOT itu adalah damage over time, yaitu skill-skill yang efeknya itu kayak racun atau yang bakar-bakar lah. Misalnya kayak spell ignite, kan musuhnya kena bakar. Nah, itu adalah DOT. Atau misalnya kalian beli Liandry, nah itu juga DOT. Terus ada AOE atau Area of Effect. Ini tuh istilah untuk serangan yang area gitu, bisa kena lebih dari satu. Misalnya kayak skill 1 Ahri lah. Bisa kena banyak creep, bisa kena banyak champion juga. Oke, kayaknya segitu dulu. Kalau misalnya ada istilah lain, mungkin kalian bisa tambahin di komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol like kalau seandainya kalian suka dengan video ini. Dan supaya kalian gak ketinggalan info, tips, dan trik seputar Wild Rift, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.